Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hafalan, bukan juga tebak-tebakan. Di sini kita bahas matematika versi paham konsep bareng Ikew. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu contoh soal tes kemampuan akademik tingkat SMP bidang matematika. Nah, pada soalnya itu disajikan sebuah tabel yang berisikan komoditas beserta nilai ekspor dan nilai impor masing-masing komoditasnya. Kemudian, pada soal juga diketahui bahwa surplus perdagangan. Nah, di sini ada surplus perdagangan, itu terjadi ketika nilai ekspor lebih besar dari nilai impornya. Nah, sedangkan untuk defisit itu terjadi ketika nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. Nah, jadi kalau surplus itu nilai ekspornya yang lebih besar, sedangkan kalau defisit itu nilai impornya yang lebih besar. Kemudian kita diminta untuk memberi tanda centang pada kotak di depan pernyataan untuk jawaban yang benar. Nah, untuk tipe soal yang seperti ini, kita bisa langsung cek masing-masing pernyataannya apakah bernilai benar atau salah. Nah, untuk pernyataan pertama, itu komoditas tembaga katanya mengalami defisit sebesar 3,8. Nah, tadi kan pada soal diketahui bahwa defisit itu nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. Sekarang kita cek pada tabel, untuk tembaga itu nilai ekspornya 7,5, sedangkan nilai impornya 11,3. Artinya nilai impor lebih besar dari nilai ekspor. Nah, di sini nilai impor lebih besar dari nilai ekspor atau nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor. Nah, tentu ini memenuhi untuk pengertian dari defisit yang menyatakan bahwa impor yang lebih besar. Kemudian kita cek apakah defisitnya itu sebesar 3,8. Apakah defisitnya sebesar 3,8 miliar. Nah, kita cek defisit. Defisit itu tinggal kita cari berapa selisih dari impor dan ekspornya. Jadi tinggal dikurang nilai impor, dikurang nilai ekspor untuk mencari selisihnya. Nah, nilai impornya itu adalah 11,3 dikurang 7,5 nilai ekspornya. Sama dengan. Nah, ingat, di sini ada catatan. Nah, perlu kita ingat bahwa dalam mengurangi bilangan berkoma itu ada syaratnya, yaitu tanda komanya harus sejajar. Jadi misalkan 11,3 dikurang 7,5. Nah, jadi lihat komanya ini harus sejajar. Tidak boleh kita menuliskan 11,3, kemudian di sini 7,5-nya. Ini kan tidak sejajar tanda komanya, itu tidak boleh. Nah, jadi ini salah. Yang benarnya itu tanda koma harus sejajar. Baru kita kurang, ini dapat 8, koma, ini 3. 3,8. Nah, jadi nilai defisitnya itu adalah sebesar 3,8 miliar. Nah, jadi untuk pernyataan pertama bernilai benar. Nah, ini bernilai benar. Kemudian untuk pernyataan nomor yang kedua, komoditas batu bara. Nah, katanya yang batu bara ini mengalami surplus sebesar 6,4. Nah, kita cek untuk yang batu bara itu nilai ekspornya 14,7 dan nilai impornya 8,3. Artinya nilai ekspor itu lebih besar dari nilai impor. Nah, sehingga memenuhi untuk eh, bahwa batu bara ini mengalami surplus. Kemudian kita cek apakah benar nilai surplusnya itu sebesar 6,4. Nah, untuk surplus, kalau surplus itu kan nilai ekspornya yang lebih besar dari nilai impor. Jadi yang kita kurangi adalah nilai ekspor dikurang nilai impor.
Nah, nilai ekspornya itu sebesar 14,7 dikurang impornya 8,3 sehingga mendapatkan hasilnya 6,4 miliar. 6,4 miliar. Nah, berarti pernyataan yang kedua juga benar. Kemudian untuk pernyataan yang ketiga, komoditas nikel. Nah, katanya nikel itu mengalami defisit. Nah, nikel mengalami defisit sebesar 0,58. Sekarang kita cek, untuk nikel itu nilai ekspornya 12,62 miliar, sedangkan nilai impornya itu 12,04 miliar. Artinya nilai ekspornya yang lebih besar dari nilai impor. Nah, dari soal tadi, kalau misalkan nilai ekspor lebih besar dari nilai impor, itu artinya dia mengalami surplus. Nah, jadi harusnya nikel ini mengalami surplus. Berarti pada pernyataan itu dia kan bilang mengalami defisit. Nah, berarti ini sudah bernilai salah. Tidak perlu kita cek berapa nilainya karena untuk jenisnya saja dia sudah salah. Kalau di pernyataan dia bilang mengalami defisit, sedangkan nikel itu mengalami surplus karena nilai ekspornya lebih besar dari nilai impor. Nah, kemudian untuk pernyataan terakhir, komoditas timah. Nah, katanya timah mengalami defisit sebesar negatif 1,25 miliar. Nah, kalau dia nilai defisitnya itu negatif, artinya dia mengalami surplus. Nah, di sini harusnya sebenarnya kata lainnya itu dia mengalami surplus sebesar 1,25 miliar. Nah, karena defisitnya itu kan negatif. Kalau defisitnya negatif, berarti artinya dia mengalami surplus sebesar 1,25. Sekarang kita cek untuk timah, itu nilai ekspornya 5,8 miliar, sedangkan nilai impornya 6,85 miliar. Artinya, nilai ekspornya itu lebih kecil dari nilai impor. Nah, artinya dia sebenarnya mengalami defisit. Nah, defisit sebenarnya. Jadi, pernyataan yang keempat itu akan bernilai salah. Nah, jadi untuk soal yang ini, pernyataan yang benar itu atau yang kita beri tanda centang itu hanya pernyataan nomor satu dan nomor dua.